Malam Mbak. Mbaknya dari Islam atau Kristen? Kristen. Piring pecah apa pula piring pecah? Kristen. Open cam dulu Mbak. Ya, sesuai aturan gitu. Oke. Mbaknya mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya. Mau bertanya, silakan. Aku mau nanya, kalau Islam itu dibilang harus tutup aurat, tapi kenapa kebanyakan Islam itu dia pakai jilbab, tapi bajunya ketat-ketat? Uni aja tuh yang jawab tuh. Tuh Uni aja tuh. Perempuan sama perempuan tuh. Jawab Uni. Ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, namanya siapa, Dek? Yuni Lase, Yuni. Ya. Yuni, nah biar akrab ya, Dek. Yuni, begini. Kenapa di Islam padahal kami diperintahkan dalam Al-Quran untuk menjulurkan hijab kami ke bagian-bagian yang memang menjadi aurat kami, sementara banyak umat Islam kemudian pakai jilbab tapi justru menonjolkan tubuhnya. Pertanyaan itu bisa saya jawab bahwa tidak semua orang Islam itu betul-betul mengamalkan perintah di Al-Quran, Adinda. Nah, itulah kenapa kami ini wajib untuk saling mengingatkan. Makanya kami ada perintah. Kami ini ada perintah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk saling mengingatkan. Ketika saudara kami menggunakan hijab tapi kemudian menonjolkan tubuhnya yang lain, di situ juga menjadi ladang amal bagi orang Islam lain. Jadi itu karena memang tidak semua umat Islam itu betul-betul menjalankan ajaran Islam. Itu perilaku, Adinda. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti ini, Dinda. Sama seperti ketika Yesus mengajarkan, apabila ditampar pipi kirimu, kasihlah yang kanan. Tapi ketika kami tanya sama Kristen, kalian benar nggak ditampar pipi kiri kasih kanan? Iya, kami adalah ajaran kasih. Lalu Uni tanya sama mereka, ayo Sherlock alamatnya, kami mau ke rumahmu nampar pipimu. Jadi begini. Jadi kami nggak sanggup lakukan. Kurang lebih seperti itu, Dek. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaannya, Dek? Silakan, Dek. 1001 pertanyaan buat kamu spesial malam ini. Mau nanya satu lagi, Bu. Boleh, Dek. Silakan, Dek. Kenapa kebanyakan orang di Jawa itu kayak apa itu dibilang itu dicelupkan tangannya udah apa itu berkat baginya. Oke. Baik, pertanyaan bagus juga ini, luar biasa Dinda kita nih ya. Jadi gini, dalam Islam itu setiap amalan yang konteksnya adalah ibadah itu harus ada tuntunannya dari Nabi Muhammad, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Juga perintah ulama yang adalah merupakan ijma. Apa yang namanya ijma? Kesepakatan ulama terkait hukum tertentu yang hukum tersebut tidak ada terjadi di zaman Nabi tapi terjadi zaman sekarang. Maka ulama mencarikan apa-apa dalil yang kuat untuk mengamalkannya, untuk diamalkan. Terkait tentang ada oknum-oknum Islam yang mengaku punya kesaktian, mereka pegang air minum lalu mencelupkan jari di dalam lalu diminum, maka ada dua jawaban untuk hal ini. Pertama, mungkin mereka menggunakan dalil tawasul namanya. Apa tawasul itu? Yaitu mereka ingin melalui perantaraan orang-orang yang dianggap soleh, mereka bisa meminta pertolongan agar orang soleh ini mendoakan kepada Allah karena mereka adalah orang soleh. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya termasuk orang yang tidak sama sekali
mempercayai adanya orang-orang selain memang hamba-hamba Allah dari kalangan al-anbiya yang tubuhnya kalau dicelupin air lalu membuat dia membuat air itu menjadi berkah gitu. Saya tidak percaya itu ya. Nah, jadi itu kembali lagi ke perilaku. Kalau ada umat Islam yang melakukan amalan soleh, amalan ibadah tidak ada tuntunan dari Nabi, maka itu bisa masuk ke dalam bid'ah atau kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu adekku. Silakan lagi dek pertanyaan selanjutnya. Bingung juga. Tunggu ya, Bu. Adinda ini dari kecil Kristen ya? Iya. Sudah pernah belajar tentang agama Kristen secara mendalam nggak sayang? Kalau aku sih kurang belajar kan. Tapi yakin kalau Kristen itu ajaran yang benar. Iya. Kenapa? Karena aku percaya sama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus adalah jembatan hidup kami. Jembatan bukan tujuan. Jembatan hidup kami ke surga. Bukan. Oh, berarti dia itu jembatan menuju surga gitu. Maksudnya itu apa itu dek? Artinya itu jembatan itu. Karena para nabi kan jembatan kan semuanya dek. Iya, itu kan tergantung masing-masing sama agamanya, Bu. Gitu. Bukan di Kristen. Di Kristen itu nabi-nabi di Kristen semua menyampaikan firman Tuhan. Artinya menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Nah, Yesus kalau adik percaya sebagai jembatan, tujuannya siapa, dek? Tujuannya maksudnya kayak mana? Tujuannya kayak mana ini? Gini, kalau Yesus adalah jembatan, maka tujuannya surga aja, bukan Bapa. Bapa. Oh, ada yang nggak tahu kalau ada Tuhan Bapa? Tahu, Bapa kami yang di surga. Bapa yang di surga itu Yesus atau bukan? Yesus. Oh, jadi Yesus itu Bapa. Iya. Iya. Bapa kami yang di surga. Kan Bapa kami yang di surga itu Yesus atau bukan? Yesus. Jadi Yesus itu Bapa. Ibu kayak mau apa gini? Bukan, gini sayang, gini sayang. Iya. Saya tuh sangat senang sekali ada orang Kristen yang bertanya tentang Islam karena itu adalah ladang amal bagi kami untuk berdakwah. Tapi saya sedih juga lihat teman-teman Kristen ketika bertanya tentang Islam tapi ternyata tidak mendalami agama Kristen. Saya kan ibu gembala juga, selain calon ustazah, saya juga ibu gembala. Ya maksudnya kalau sebelum Adinda saya ajarkan Islam, saya mau menjadikan Adinda Kristen yang sejati dulu gitu. Nanti ketika telah jadi Kristen sejati, baru saya bantah gitu. Saya jadikan Islam kan gitu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Maksudnya kan orang Kristen ini banyak yang menyimpang. Saya mau lurusin dulu jadi Kristen beneran. Nanti setelah jadi Kristen beneran, baru saya bantah bahwa Kristen bukan ajaran yang benar. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mau bertanya juga nggak apa-apa. Nanya aja juga nggak apa-apa. Pertanyaan satu lagi, Bu. 10 kali boleh deh. Kenapa Islam itu menghakimi? Oke, nggak ada. Kami tidak pernah menghakimi. Bahkan di dalam Islam sendiri, dek, dosa dan pahala itu nggak kelihatan. Jadi tidak ada umat Islam yang tahu berapa jumlah dosa, berapa berat dosa, dan berapa panjang dosa. Karena ukuran dosa itu yang tahu hanya Allah. Kami tidak boleh menghakimi dosa dan juga pahala orang lain. Tapi kami boleh mengajarkan dan menunjukkan indikator bahwa orang itu jahilkah dia, kafirkah dia, munafikkah dia, dengan menunjukkan ciri-cirinya. Kami tidak boleh menghakimi karena Rasulullah mengatakan, aku datang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau adik kenapa menghakimi? Kami nggak menghakimi, Bu. Itu barusan adik menghakimi. Dengan mengatakan kami umat Islam menghakimi, itu adik sudah menghakimi kami. Enggak, lantaran kami kan aku nengok dia apa di TikTok Sukabumi. Itu kan bukan gereja.
Hmm. Itu kan apa gitu. Mm-mm. Oh, cuma buat acara apa aja untuk sekolah-sekolah minggu. Jadi kenapa kok datang orang agama ibu Adek tahu kisahnya di situ, ramai-ramai gitu. Dek. Adek tahu kejadian aslinya di situ. Kejadian aslinya kayak mana? Ya, kronologis kejadiannya tahu nggak? Kenapa di situ? Ya, aku nggak tahu sih. Kalau nggak tahu jangan dibahas ya, Dek. Nanti jadi so tahu. Kita lupakan hal yang nggak kita tahu ya, sayang. Bertanya aja sesuatu yang memang kita tahu. Kalau Uni ada di situ, Uni bisa jawab. Sayangnya kami kan nggak berada di situ tuh. Tetap, Dek, di Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain sedang beribadah. Ini terbukti dari ajaran Nabi Muhammad yang membuat perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Umar Ibnu Khattab yang melindungi orang Kristen di Yerusalem, melindungi orang Yahudi di Yerusalem. Bahkan Nabi Muhammad sendiri melindungi orang-orang Kristen di gereja Santa Katrina ketika orang Kristen minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Artinya kami umat Islam ini, kalau kalian ingin ibadah, justru kami harus lindungi. Tapi kami nggak mungkin, Dek, mengizinkan ada orang Kristen membuat gereja di tengah-tengah orang Islam, tapi orang Kristennya nggak ada di situ. Bahaya buat peradaban, Dek. Masa ada orang di luar kota masuk ke kota lain yang mayoritas Islam, nanti terjadi kecurian, kemalingan, siapa yang mau disalahkan? Maka negara Indonesia ini punya aturan masing-masing, daerah punya aturan. Kita serahkan saja pada pihak yang berwajib. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tapi kami tidak seperti yang adik tuduh. Kami tidak pernah menghakimi ya. Itu perilaku. Ya aku nggak nuduh loh Bu, tapi kan ya kebanyakan kayak gitu aku tengok. Enggak, Dek, sorry, maaf Uni bantah. Kebanyakan justru Kristen merusak peradaban. Contoh sejarah yang nyata. Kristen, ya Uni jawab dulu deh ya. Kalau Uni tuh bicara pakai data sayang ya. Uni nggak mau asumsi nih. Jangan melihat kasus kecil lalu mengeneralisir. Tapi lihat kasus besar, itu baru fakta. Contoh, hanya Kristenlah yang membuat agama menjadi jalan untuk menjajah dengan misi 3G. Kolonialisme itu Kristen. Hanya Kristen yang melakukan inkuisisi selama bergenerasi sebanyak 600 tahun. Hanya Kristenlah agama yang menghabisi nyawa perempuan dengan adanya perburuan penyihir di abad ke-11 sampai 15-an, di mana 200.000 wanita dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Hanya Kristenlah di mana saat Kristen di abad ke-8 terjadi Eropa runtuh menjadi orang yang tidak berilmu gara-gara Kristen menjadi otoritas tertinggi. Di Irlandia ditemukan jenazah di tempat panti asuhan yang dikelola oleh Kristen, sekitar 679 jenazah anak kecil. Kristen merusak peradaban. Hanya Kristenlah agama yang bahkan membawa perang untuk menginvasi suatu daerah menggunakan lambang salib dengan adanya perang salib. Hanya Kristenlah agama yang mendorong orang untuk tidak belajar dan percaya dengan doktrin itu terjadi beratus-ratus tahun lamanya, Dek. Sampai Islam kemudian mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan agama yang merusak peradaban, ya saya bisa katakan agama Kristen. Adik tinggal di Indonesia, mayoritasnya Islam. Adik, saya tanya jujur, jangan berbohong. Pernah tidak dilarang ke gereja sama orang Islam dekat rumahnya? Tidak. Kenapa ngurusin orang lain, Dek? Kenapa nggak bersyukur dengan apa yang adik nikmati? Tinggal di lingkungan kami umat Islam, bisa beribadah dengan tenang, naik ke TikTok, buka kamera, tanya-tanya Islam, kami tidak marah, kami cintai. Nah, kenapa tidak mensyukuri yang itu? Kenapa ngurusin yang terjadi yang kita tidak tahu ada apa? Kenapa tidak memikirkan sejarah kelam panjang buruknya kelakuan orang-orang beragama Kristen sepanjang sejarah yang merusak peradaban, adikku? Mari kita ini belajar untuk berjiwa besar dan jujur, adikku. Jangan hanya karena Islamfobia, membenci Islam, lalu mengambil kasus-kasus kecil seolah itu dilakukan oleh seluruh umat Islam. 800 tahun lamanya orang Turki Ottoman sebelum terjadi tragedi Armenian hidup di bawahnya Kristen Armenian, di bawah lingkungan, di bawah kekuasaan Turki. Lama loh, Dek, ratusan tahun di bawah kekhalifahan Islam. Yerusalem damai selama 372 tahun. Kenapa itu tidak direnungkan? Kenapa justru Yesus 33 tahun hidup di Yerusalem, Yerusalem tidak damai? Justru ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius, 372 tahun Yerusalem damai di bawah pemerintahan. Kristen ke gereja boleh, Yahudi ke sinagog boleh,
Islam ke masjid boleh sebelum tentara salib menghancurkan perdamaian itu. Kenapa adik tidak merenungkan ini? Kalau memang Islam ajaran yang jahat, tentulah kalian lebih banyak melihat kejahatan dilakukan oleh umat Islam ketimbang yang dilakukan Kristen. Tapi sepanjang sejarah peradaban, baca buku adindaku, justru umat Kristenlah yang paling banyak merusak peradaban. Kamu tahu bagaimana rasisnya orang Kristen dengan adanya ideologi nasionalisme dan rasisme. Kamu tahu siapa yang mengajarkan Kristen ke Tanah Batak? Penginjil Jerman dari lembaga yang bernama Rheinische Mission Gesellschaft, namanya RMG, yang dilanjutkan oleh HKBP. Kamu tahu petingginya semua memiliki ideologi apa? Rasis, di mana mereka percaya Asia adalah negara yang boleh diperbudak. Karena apa? Mengutip perkataan Nuh yang mengutuk anak Ham gara-gara melihat Nuh yang tidak berbusana ketika mabuk. Maka orang-orang misionaris dari Jerman, kantong Kristen, datang ke Tanah Batak bersama penjajah Belanda, mengajarkan Kristen dengan mengatakan kami agama kasih. Tapi apa yang terjadi? Justru meminta pertolongan kepada Belanda untuk mengambil wilayah Selindung. Kamu tahu ideologi para penginjil Jerman itu apa? Rasis. Mengatakan orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Ini ideologi, Dek, yang merusak peradaban. Dari Kristen loh, Dek. Ada ulama kami yang punya ideologi rasis. Ulama kami, penginjil kalian mengatakan bahwa semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Perempuan dikatakan manusia yang sudah berdosa sejak semula. Bahkan Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Kenapa justru Islam yang dikatakan agama yang tidak baik, Adinda, yang menghakimi? Jangan karena kelakuan segelintir umat Islam, Islam dicitrakan jelek, sementara kamu tinggal di mayoritas Islam. Lihat wajahmu yang indah ini, tandanya kamu aman damai bersama kami. Kenapa justru ketika kami minoritas, kami dihabisi, saudara kami dihabisi di Palestina? Lalu apa kata orang Kristen? Tuhan kami bersama para Zionis yang menghabisi anak kecil di Palestina. Ngeri nggak ini ideologi ini? Kenapa adindaku tidak melihat ajaran? Kenapa melihat perilaku? Kalau adindaku melihat perilaku sebagai gambaran untuk ajaran, maka perilaku umat Kristen lebih buruk daripada umat Islam. Saya bisa buktikan dengan sejarah. Kamu mau sejarah apa? Tapi nggak usah jauh-jauh. Mari kita pakai kejujuran saja. Saya mau kamu jujur di sini. Saya juga mau jujur. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi terakhir. Jujur kepada saya. Iya, Bu. Apa ajaran Islam menurut kamu yang tidak pantas diajarkan kepada manusia? Dan apa ajaran Kristen yang bisa dijalankan untuk manusia? Silakan dijawab kalau kamu jujur. Habis itu silakan kamu bertanya sepuasnya lagi. Silakan. Coba ulang, Bu. Tunjukkan kepada saya ajaran Islam yang tidak boleh diajarkan kepada manusia karena tidak bermoral, dan tunjukkan kepada saya satu ajaran Kristen yang bermoral. Biar kita tunjukkan dua-duanya, bandingkan nih. Tunjukkan satu ajaran Islam yang tidak bermoral. Tunjukkan satu ajaran Kristen yang bermoral. Mari kita bahas. Mulai dulu dari ajaran Islam mana yang tidak bermoral. Silakan. Ajaran aja kita bahas. Ajaran Islam yang nggak bermoral, Ya, silakan. merusukan agama lain. Di mana itu diajarkan? Agama kami, Bu, agama kami Kristen. Di mana diajarkan itu, Dek? Kalau kami disuruh merusuhi agama Kristen. Itu nggak diajarkan, Bu, tapi itu kan kenyataan. Yang saya tanyakan di ajaran, Dek. Ajaran. Saya tanya, mana ajaran di Islam yang tidak layak sebagai ajaran yang bermoral lah? Mana? Kalau saya bisa katakan di Kristen banyak ajaran tidak bermoral, saya bisa tunjukkan. Contoh nih, saya kasih contoh. Di Kristen diajarkan membenci keluarga. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, dan bahkan tidak membenci dirinya, maka tidak bisa ikut menjadi pengikutku. Nih, Yesus ajarkan membenci loh. Kedua, Yesus mengajarkan membenci musuh. Kalian tidak boleh
melawan orang-orang jahat, tapi justru membenci musuh. Keberpihakan agama Kristen kepada orang-orang jahat terlihat di sini. Kalian diajarkan mengasihi penjajah, mengasihi koruptor. Apakah ajaran ini bermoral? Tapi aku bisa Bahkan- jawab, Bu. Nah, silakan dijawab. Bermoralkah itu? Diajarkan mengasihi Yang nggak bermoral koruptor dan penjajah. ajaran Islam itu poligami. Oke, Kenapa? baik. Terima kasih. Kenapa Pak Ustadznya bisa istrinya juga? Di materi aku nih Ustadz. Oke, Poligami. saya tanya. Menurut kamu poligami itu boleh atau dilarang di agamamu? Tidak. Tidak diizinkan. Iya. Mana ayatnya kalau Yesus melarang poligami? Kamu tahu kalau Yesus sendiri yang membuat Nabi Daud berpoligami di kitabmu. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 8, Tuhanmu yang belum jadi manusia yang bernama Yesus itu, waktu masih jadi roh, dia mengambilkan istri-istri orang lalu memberikan kepada Daud. Berarti Tuhanmu tidak bermoral, Dek. Kok gitu? Saya kasih kamu ayatnya ya. Nih. Buka kitabmu sayangku. Karena kamu kayaknya jarang baca Bible, makanya kamu nggak tahu kalau Tuhanmu pernah mengambilkan istri-istri orang untuk diberikan kepada Nabi Daud ya. Kamu buka 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini saya kasih kamu ayatnya. Nih. Tunjukin Maaf ini, ya. ini tunjukin di di apa ya, di kamera. Iya, saya tunjukin di HP. Ya. 2 Samuel Nih ya. Perhatikan ini ya, poligami itu justru Tuhanmu yang menyebabkan Daud poligami. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Ingat ya, konteks ayat ini Nathan datang kepada Daud membawa firman Tuhan, mengingatkan Daud karena dia pernah mengambil bini orang. Tapi apa kata Tuhan di sini? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Theos Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Iya ya. Terus Jadi Tuhannya orang Kristen memberikan bini orang kepada Daud, saudariku. Maka ketika ajaran poligami dikatakan orang Kristen tidak bermoral, maka di sini orang Kristen menuduh Tuhan Bapa tidak bermoral. Kejam, saudari. Mau menuduh Tuhannya orang Kristen itu tidak bermoral, itu jahat sekali. Jangan ya, itu penghujatan loh, Dek. Bertobat adik ya, minta ampun sama Tuhan Bapa karena telah menuduh Tuhan Bapa tidak bermoral. Mungkin Uni jelaskan, boleh Adinda? Boleh mendengarkan penjelasan Uni sedikit, sayang? Oh ya, Jangan terguncang gitu sayangku, Uni kasihan. enggak terguncang loh Bu. Tapi Iya, iya. Ibu Boleh ada Uni jelaskan? kepanjangan mulai tadi menjelaskan. Iya, jangan nangis sayang. Oke, Enggak. Ibu Gembala, ini Ibu Gembala baik sayang. Gini sayangku, tanpa poligami Tuhan kamu tidak lahir Adinda. Contoh, Yakub itu istrinya 4. Rahel, Bilha, Zilfa, Lea. Tanpa poligami Yakub, Tuhan kamu nggak punya nenek moyang atau nggak ada Tuhan kamu nanti. Maka tidak haram poligami itu di agama Kristen. Cuman orang Kristennya aja yang sok-sokan ngelarang poligami, tapi giliran selingkuh nggak boleh minta cerai sama suami. Giliran Boleh. suaminya, Aku Hah? bilang enggak boleh Bu. emang boleh minta cerai di Kristen? Boleh. Wah, pendeta baptis ulang nih adek ini. Dia bilang boleh minta cerai di Kristen. Kamu nggak tahu ya gereja melarang bercerai ya, Dek? Iya, tahu. Wah,
Teman-teman, Pak Pendeta maaf ya, saya nggak mau menyesatkan jemaat Anda, jemput jemaat Anda. Karena kata adik ini boleh orang Kristen minta cerai. Padahal setahu saya di gereja nggak boleh minta cerai perempuan walaupun udah babak belur dihajar suami. Adik, pendetanya nanti marah loh dek, lihat adik ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin adik jarang ke gereja. Tapi boleh kita bahas poligami lagi nggak sayang? Iya, boleh. Jadi gini sayang, poligami dalam Islam itu bukanlah dianjurkan, tapi menjadi solusi. Karena di dalam Al-Quran itu, daripada umat Islam ini menikah dengan anak yatim lalu berbuat zolim, mending menikah dengan 2, 3, 4 perempuan-perempuan yang disukainya. Lagi pula, poligami itu dulu menjadi sistem masyarakat. Islam membatasi dek. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang istrinya banyak 10, 11, 12, 100, 1000 kayak nenek moyangnya Yesus ya. Nenek moyang Yesus itu istrinya ada yang 1000, ratusan. Nenek moyang Yesus itu Daud sama Salomo loh ya. Nah, maka Islam Nabi Muhammad datang untuk membatasi dek. Bolehnya maksimal cuman 4, nggak boleh kayak nenek moyang Yesus. Nah, jadi Islam itu agama yang memberi solusi dan membatasi, bukan seperti yang adik pikirkan bahwa itu perbuatan haram. Gak ada poligami haram dalam kitab adik. Bahkan Tuhan adik memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud. Ya, jadi jangan salah paham lagi ya dek. Belajar yang banyak biar adik pintar ya. Silakan adikku. Oh ya, by the way, Yesus juga janjikan 100 istri loh nanti di surga buat orang Kristen dalam Matius pasal 19:29, walaupun kata istri dihilangkan dalam teks bahasa terjemahan baru, tapi di King James Version dan bahasa asli tidak dihilangkan. Nanti adik dimadu sama 100, adik di cloning sama Tuhannya, nanti dibikin 100 biji sama Tuhannya di surga. Jadi istrinya nanti punya 100 kayak adik. Ngeri kan? 100, kami cuma 72 dek. Adik 100 nanti punya temen di surga. Enak adik temennya 100, Uni cuma 72. Ada pertanyaan lagi adik? Sayang cintaku manis. Sedikit Uni saya tambahkan. Silakan Kak Yusuf. Buat dia ini. Jadi Islam itu Mbak Yuni ya, dia datang syariatnya di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, syariat dari para nabi terdahulu. Dulu ya seperti yang dijelaskan Uni tadi ya, Nabi Daud ya istrinya 700, gundiknya 300, Salomo istrinya 700. Terus ke zaman Yesus kagak ada melarang poligami, kagak juga membatasi poligami. Itu Yesus. Maka Islam datang untuk membatasi dan mengatur seorang laki-laki boleh menikah sampai berapa. Nih kata Quran surah An-Nisa di ayat ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihuma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, paling 4, paling banyak 4, limitnya 4 gitu. Tapi kalau tidak mampu adil, kata Islam ya, kata Al-Quran, kata Allah ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah satu saja. Jadi ajaran menikah satu saja itu adalah ajaran Islam, Mbak, gitu. Makanya Islam datang untuk menyuruh seorang laki-laki menikah satu saja. Poligami itu hanyalah sebuah opsi. Opsinya apa? Contoh nih, saya punya istri ya, saya menikah ya Mbak ya. Saya menikah, lalu istri saya ini mandul rupanya. Diponis dokter tidak akan bisa mendapat keturunan dari istri saya ini. Maka saya meminta izin kepada dia agar saya mempunyai keturunan meneruskan saya dari biologisnya saya beristri lagi gitu. Jadi itu hanyalah sebuah opsi, pilihan gitu. Karena keadaan ini istrinya masih sehat, istrinya masih sehat. Habis itu istrinya juga masih reproduksinya bagus, kan gitu, masih cantik. Lalu alasan apa buat poligami?
gitu. Alasan apa buat poligami? Maka menikah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Shadaqallahul azim. Jadi seperti itu. Masya Allah. Kemana dia? Kayaknya ini, kayaknya mati lampu tempat dia tuh. Jaringan kacau.